قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi surat Yasin adalah menjelaskan bahwa bagi orang sebagai insan kamil, itu insan kamil, manusia sempurna, bisa terwujud apabila bisa membuktikan, yaitu hidup ilmunya dengan ilmu Al-Quran, perjalanan kehidupan yaitu adalah sunnah Rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sedangkan caranya, janjinya Allah, orang-orang insan kamil itu, manusia sempurna itu adalah diberikan petunjuk di akhir ayat. Nah, inilah namanya sistematik surat. Awal surat disimpulkan di akhir surat. Jadi untuk menjadi manusia sempurna, fa subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau orang tadi sibuk berbuat hanya melaksanakan hukum-hukum Allah, ilahi turja'un, dia kembali kepada Allah. Nah, itu intinya, itu surat Yasin. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu adalah di surat Yasin ayat 77, kita lewat aja. Yaitu adalah di sini menjelaskan awalam yarul insan ana khalaqnahu min nutfah fa idza huwa qasimun mubin. Qasimun mubin biasanya diterjemahkan musuh yang nyata. Tetapi yang tepat qasimun mubin itu adalah pembantah yang nyata. Jadi qasim itu pembantah, bukan memusuhi. Menantang. Jadi ngaduun itu memerangi. Tapi kalau qasim itu adalah membantah. Nah, sekarang yang diartikan membantah itu seperti apa? Ternyata membantah kepada Allah itu dijelaskan di dalam surat Nahl ayat 112, 113. Di antaranya di daerah yang aman, tentram, makmur, berkecukupan sandang pangan, berkecukupan kesehatan dan keamanan, tetapi mereka adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini dikatakan membantah kepada Allah. Nah, yang dimaksud tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu mereka ini adalah tidak melakukan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu diterangkan di dalam surat Nahl ayat 113. Ini begitu. Nah, maka bisa kita buktikan Indonesia adalah daerah makmur, kaya tanahnya subur, kaya pertanian, kaya pertambangan, ya, dan orangnya juga dulu itu budiman beragama, tetapi ternyata ada tidak menikmati dari kemakmuran ini. Mengapa? Karena ternyata adalah dari harga kehidupan manusia adalah di luar kemampuan bangsa Indonesia, karena ditentukan oleh bangsa lain. Nah, di sini adalah artinya daerahnya itu makmur, subur, penghasilan banyak. Coba hasil bumi Indonesia untuk bangsa Indonesia, oh itu melimpah, ya kan? Tapi mengapa sekarang bahkan ekspor dari luar negeri, ya? Nah, inilah satu kelucuan, ya. Itu ya, intinya adalah yang dikatakan membantah kepada Allah, daerah ini adalah berkecukupan tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah.
tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah, dia tidak mengindahkan, tidak mentaati sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu surat An-Nahl 112, 113. Coba yang 113-nya aja, terjemahnya saja. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa'akhadhahumul adzab wa hum dzalimun. Ya. Surat 16 ayat 113. 113 ini menerangkan 112, menerangkan ayat atas. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jelas ya saudara. Jadi di sini tidak dibicarakan tentang sholatnya, Qur'annya dan sebagainya, tapi adalah digarisbawahi selama orang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, ini adalah termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak mensyukuri nikmat Allah ini tergolong orang yang membantah perintah Allah. Ya gitu aja. Itu ayat 77. Nah, kita lanjutkan untuk sore ini, yaitu adalah kemarin Ustaz Inayat yaitu menanyakan tentang surat Kahfi. Setelah saya pelajari, yaitu surat Kahfi ini tidak khusus membicarakan Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal, tetapi ternyata surat Kahfi ini hanya sebagian menerangkan Dajjal, sebagian menerangkan Ya'juj, Ma'juj, tapi yang paling banyak itu adalah menerangkan tentang orang yang mempertuhankan selain Allah. Itu intinya ke sana. Jadi baik Yahudi ataupun Nasrani atau yang sebangsa dengan itu. Maka dari itu tentang Ya'juj Ma'juj, yaitu aku minta maaf aku tidak bisa memenuhi untuk menerangkan tentang surat Kahfi untuk ke sana. Karena kalau saya menerangkan surat Kahfi itu di sana hanya menghendaki tentang Ya'juj Ma'juj itu terlalu panjang. Ya nanti jangan-jangan bahkan malah kabur untuk Ya'juj Ma'jujnya. Nah sekarang kita aja duplek. Kalau besok kita memang Allah mengizinkan sampai panjang umur ada waktu, saya diminta, saya tolong Pak terangkan masalah surat Kahfi, satu surat seluruhnya. Lah saya mengatakan insya Allah, tapi alamannya tidak khusus Ya'juj Ma'juj. Nah kalau masalah Ya'juj Ma'juj, yaitu coba bisa kita baca dulu, yaitu adalah di surat Kahfi, surat 18. Nah ini saya memenuhi permintaan Ustaz Inayat tentang Ya'juj Ma'juj. Surat Kahfi ayat 94. Surat Kahfi ayat 94. Qalu ya dzal qurnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi wa hum natsyalu laka khosrat farjan ala antatnyalam bainana wa bainahum syatta. Mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Jadi ini ada suatu bangsa yang tempatnya, posisinya bangsa tadi adalah di daerah Armenia. Ya, jadi dari daerah Armenia di situ, di antara laut Hitam dengan laut Kaspi,
Tapi yang dikatakan laut itu pulau, danau ya, danau tapi gede, sampai dikatakan laut. Jadi laut hitam, laut Kaspi, di tengah-tengah ini ada bangsa, yaitu diantaranya salah satunya yaitu bangsa Armenia. Nah, Raja Persia itu yang namanya Raja Darius. Raja Darius ini adalah meninjau daerahnya untuk mengamati keamanan di perbatasan Persia utara. Jadi sampai di Gunung Kaukasus. Nah, setelah sampai di sana ditemui bangsa sana, yaitu untuk aku ya raja, aku mau untuk membayar raja, saya siap untuk membayar upeti raja, tapi aku buatlah keamanan supaya saya tidak diserang oleh bangsa tetangga. Itu intinya ke sana. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj yang diterangkan ini yaitu adalah kita ambil dari beberapa pengalaman. Jadi belum saya tulis, baru saya buram, yaitu adalah kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian dari Bible seperti apa. Jadi yang perang, karena ini adalah kejadian sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi, maka tetap kita mengambil sejarah kuno. Sejarah kuno ini yang kita ambil baik dari Bible, baik dari sejarah dunia, umpamanya Ensiklopedia Britania. Ini adalah sejarah-sejarah kuno yang dibicarakan. Nah, di dalam Bible, kitab Kejadian pasal 10 ayat 2, dan juga Bible, kitab Tawari 1, pasal 1 ayat 5, ini adalah menerangkan kalau Ya'juj Ma'juj itu adalah yaitu bangsa yang biadab. Jadi memang ada di dalam Bible menerangkan Ya'juj Ma'juj itu bangsa yang biadab. Tempatnya adalah di daerah utara. Artinya utara itu yaitu Asia paling ujung utara. Nah, terus kita ambilkan lagi kitab Nabi Yehezkiel pasal 38 ayat 2. Ma'juj adalah yaitu nama negara. Sedangkan pemimpinnya namanya Ya'juj. Jadi Ya'juj itu rajanya, Ma'juj itulah nama negara. Ini menurut keterangan dari kitab Nabi Yehezkiel atau Bible pasal 38 ayat 2. Terus kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 6, yaitu negara dari suku bangsa utara itu dipimpin oleh Ya'juj. Artinya disimpulkan ini tidak mengambil hanya dari Bible saja, tapi ambil dari Yevis Encyclopedia, dari artikel Jog and Magog. Jog and Magog mungkin dari orang Inggris, bukan Ya'juj dan Ma'juj, tapi pakai Jog and Magog, yaitu dibuat patung besar di sana. Patung besar di Inggris sana ada patung besar di London namanya Jog dan Magog. Nah, tapi Jog dan Magog ini sudah Raja Inggris Henry kelima itu sudah ada, artinya sebelum Masehi jauh, itu 500-an tahun sebelum Yesus itu sudah ada. Itu begitu. Itu bicara dulu karakter Ya'juj Ma'juj. Yosefus ini adalah penulis kuno ya, dari penulis kuno yang masih dekat dengan cerita pada waktu itu. Ya'juj dan Ma'juj ialah bangsa yang ganas dengan bangsa Skythia dan bangsa Skythia. Nah, dalam penterjemah dunia, Skythia itu ada yang mengatakan bangsa Sakai. Saya pernah melihat film pada waktu aku masih kanak-kanak. Yaitu kanak-kanak saya melihat film itu memang ada bangsa Sakai. Tapi ternyata setelah kita pelajari bangsa Sakai itu ya Skythia itu. Jerome, penulis kuno, Jerome itu menjelaskan Ma'juj yaitu terletak di luar Kaukasus, di dekat Laut Kaspi.
Kami ambil Davis Encyclopedia Britannia, jadi sejarah kuno. Patung Job and Majok di Gerai London, Raja Henry kelima berkuasa itu sudah ada. Berarti benar Ya'juj Ma'juj ada. Job dan Majok raksasa yang menjajah Inggris dengan sewenang-wenang, mereka dibunuh oleh penyerbu. Kita pelajari di Ensiklopedia Britannia Job dan Majok. Artinya yaitu patung Job Majok ini satu monumen penjelasan secara sejarah bahwa bangsa Inggris, salah satu dari suku bangsa Inggris itu memang ada yang kerjasama dengan Scythia. Itu begitu. Yaitu diantaranya yaitu suku Anglo-Saxon. Jadi suku Anglo-Saxon ini memang ada hubungan erat dengan Scythia untuk sama-sama menjajah Inggris bagian barat. Tapi nanti akan dibunuh oleh penyerbu. Nah, hanya Ya'juj dan Ma'juj tadi yaitu dimonumenkan menjadi patung. Ini jelas. Jadi Ya'juj Ma'juj. Mengapa ini kita terangkan sampai di sini? Karena apa? Karena kebanyakan Ya'juj Ma'juj diartikan sangat takhayul. Nah, bukan. Ya'juj Ma'juj itu benar-benar bangsa yang ganas. Jadi orang-orang Batarni dari suku Teutonia itu 3 abad sebelum Kristus itu adalah ternyata sudah menguasai di daerah Karpatia dan Laut Hitam. Jadi artinya memang Scythia itu memang suka menguasai dari daerah-daerah lain. Itu waalaikumsalam. Ya, monggo. Ya. Kita lanjutkan. Jadi surat Kahfi ayat 94 itu baru membuka identitas Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah yaitu nenek moyangnya bangsa Teutonia dan Slavia. Artinya memang ada benar, itu ya, bukan takhayul, bukan raksasa. Memang ada penjelasan raksasa, tapi kan raksasa ungkapan. Patung Job and Ma'juj di Inggris itu adalah nama bangsa dan juga ada penulis yang mengakademikan yaitu tentang Tubal dan Moskow. Nah, artinya memang daerahnya sekitar itu, Kaukasus Utara, berjalan ke barat sampai Norwegia, Swedia, sampai daerah Inggris, itu ke sana, itu pada waktu itu. Jerman ke utara, Jerman dilewati, nggak lewat. Nah, itu begitu aja untuk kita ambil tentang kriteria Ya'juj dan Ma'juj. Tadi Ya'juj Ma'juj itu memang suatu bangsa yang ganas, suka menjajah bangsa lain. Jadi bukan takhayul, bukan dongeng, ya bukan raksasa. Kita ambil sekarang di Al-Quran, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dijumpai itu Zulkarnain tadi. Zulkarnain itu adalah penulis sejarah Islam menulis bahwa Zulkarnain itu adalah Raja Iskandaria. Tetapi kalau kita ambil dari kenyataan sejarah itu adalah tidak tepat, karena yang dikatakan Zulkarnain itu adalah Darius, Raja Persia, bukan Zulkarnain. Ya, bukan Iskandaria, bukan. Nah, memang ya demikianlah. Orang Islam sendiri menulisnya sangat sembrono banget sampai dijadikan tembok Iskandaria. Padahal itu tembok Kaukasus itu begitu. Tapi orang-orang Ya'juj Ma'juj, kalau ada orang Islam yang keliru seperti itu, diamkan aja. Kalau perlu malah dikasih micin, biarin tambah keliru. Coba menyampaikan yang benar, ditelusuri nanti. Ya, kita lanjutkan. Tadi Raja Darius itu adalah Raja Persia, daerah yang sangat luas,
tapi beliau adalah sangat dekat kepada Allah. Suku bangsa di antara, jadi pada waktu Darius itu keliling meninjau daerah utara sampai di perbatasan, yaitu ketemu yaitu di daerah Azerbaijan dan Armenia. Dua suku itu, Azerbaijan dan Armenia ini minta yaitu supaya daerah diamankan dari serangan tetangga suku yang dikatakan Sekia, tadi. Herodotus yaitu menjelaskan, Herodotus itu menerangkan memang Skythia suka menjajah daerah lain, termasuk memerintah daerah Media, yaitu Ensiklopedia Britannia Skythia. Yaitu 28 tahun dia berkuasa di sana. Raja Darius itu di dalam Quran namanya Zulkarnain, artinya dua tanduk. Zulkarnain itu dua tanduk. Dua tanduk itu artinya adalah bisa mengatasi, memiliki kemampuan untuk menghadapi Ya'juj dan mampu menghadapi Ma'juj. Artinya mampu menghadapi ganasnya bangsa dan mampu untuk menyelesaikan atau menangani rusaknya negara. Itu. Jadi Zulkarnain itu dua tanduk, bukan Raja Darius punya tanduk. Gelar ya. Iya. Memiliki dua kemampuan, mengatasi kenakalan negara bisa, mengatasi kenakalan bangsa bisa. Karena beliau ini adalah mendekat kepada Allah. Nah, ini itu pengertian Zulkarnain. Ya, daerahnya adalah di daerah Kaukasus dan sisinya perbatasan Laut Hitam. Itu di daerah sana. Itu 94 surat Kahfi. Coba tolong 94 surat Kahfi tadi sudah dibaca ya. Surat Kahfi 94. Ya sudah. Berarti sekarang yang ayat 95-nya. Qala ma bakanniya fi rabbi khairun wa ainuni fi quwwatin asal bainakum wa bainahum ratma. Ya. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasai oleh Tuhanku kepadaku adalah lebih baik daripada kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Ya. Tadi Raja Zulkarnain menjawab, nggak usah membayar upeti aku. Kamu membayar pajak sama saya. Allah memberikan rezeki aku lebih baik. Artinya ini kan sikapnya memakai aturan Allah ya gitu. Hanya aku minta, ya bersama-sama aja. Aku memiliki kekayaan, kamu memiliki tenaga, bantu dong. Gitu ya. Nanti tak buatnya dari tembok yang tebalnya itu 10 kaki, yang tingginya 29 kaki, ya kan? Jadi di dunia ada dua tembok raksasa, yang satu di Cina, yang satu di Kaukasus. Memang temboknya besar, tebal. Kalau di Solo ada, yaitu di Kartosuro, itu temboknya memang tebal. Jadi kalau kereta itu lewat di atas bisa ya. Ya. Ini itu tak buatkan. Nanti saya lengkapi dengan pengintai, dengan pasukannya sekalian. Tapi kamu membantu aku, yaitu membantu tenaga. Itu jawaban dari Raja Darius. Ternyata disetujui oleh Azerbaijan dan Armenia. Dua suku bangsa menyetujui gawe bareng-bareng. Nah, pembuatan ini adalah panjang. Wong itu dari pedalaman Laut Hitam menjorok ke timur. Kalau bicara ke timur selatan itu mana? Timur selatan, Tenggara. Ya, menjorok kepada selatan sampai notok Laut Kaspi. Laut Kaspi masih dimasukkan lagi 50 mil, membuat
tembok itu. Jadi sampai sekarang puing-puingnya masih bisa diperhatikan sebagai bukti memang seperti itulah kemampuan pada waktu itu. Gawe tembok orang nganggo ragat, ya kan? Cukup negara yang menjawab, negara bukan utang ini kan. Negaranya nggak utang. Pada waktu itu dari 50 mil di laut sampai masuk ke daratan sampai di daerah Kaspi. Kaspi sampai Laut Hitam. Laut Hitam nanti sampai masuk ke dalam pedalaman. Coba bayangkan itu. Coro sekarang lu biayanya berapa triliun aja itu. Tapi dulu nggak bayar. Rakyatnya tidak bayar. Mung dikon ngewangi gawe. Dan itu dilengkapi dengan menara-menara pengintai dari besi. Nah, itu begitu ceritanya tentang tembok ini menceritakan lah tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya suku Skythia itu tidak mampu menyerang ke daerah Asia. Itu begitu. Selanjutnya yang ayat 96. Atuni yubarakati kata idasawa baina sotafain qala nabuhu kata ida ja'alahu naro qala atuni ubrid alaihi fitran. Ya, ayat. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tutuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Yo, zaman itu loh ya, sekitar 500 sebelum Masehi gitu kan, sudah mampu seperti itu. Karena apa? Karena rajanya taat kepada Allah. Kan wis iso gawe pager wesi ya, tembok wesi tur nganggo tembaga, berarti sudah sungguh sudah modern pada waktu itu. Ya, sehingga bangsa Skythia nggak bisa masuk karena di situ ada pengintainya. Jadi balok-balok besi tadi itu alat yaitu untuk menara-menara mengintai musuh. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat 98. Qala adarrahmatu min rabbi wa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Ya, jadi Zulkarnain adalah mengatakan ini bukan kemampuan aku, tapi ini adalah rahmat dari Allah. Berarti menunjukkan berdasarkan Allah. Ya. Berjuang berhadapan Allah, nulung, ojo meneh kok ngupeni rakyate. Jangankan memelihara rakyatnya sendiri, ini adalah yaitu menyelamatkan dari bangsa lain, kan? Itu saja siapnya seperti ini, tidak minta upeti, tidak minta keuntungan, bahkan berkorban. Ya, tapi di sini sudah dijelaskan wahyunya. Jadi rahmat Allah, tapi nanti suatu ketika runtuh kalau sudah Allah menghendaki. Kan gitu ya. Kapan Allah itu menghendaki? Kalau orang ini sudah tidak mau dengan aturan Allah, ya di situ berarti. Ya. Kalau kita lihat sejarah, Indonesia itu pernah menjadi negara besar dunia.
terbukti tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika, artinya bangsa Indonesia memiliki yaitu adalah sikap tersendiri, anti penindasan, anti penjajahan, independen, dan tidak mengenal imperialis dan kolonialisme. Itu pada waktu itu, sehingga disetujui dan didukung yaitu oleh negara-negara lain, diantaranya negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Indonesia sebagai ibu kota. Jadi negara Indonesia itu pernah menjadi negara besar karena mengakui syariat Islam ini akan mampu untuk meniadakan imperialis. Pada waktu itu ceritanya ini. Tetapi setelah syariat Islam ini adalah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya hancur. Negara besarnya mana sekarang? Sudah ada. Bahkan sekarang adalah malah dikendalikan sama bangsa lain. Nah ini artinya runtuh. Itu yang ini contoh. Yang tadinya kuat bisa menjadi runtuh. Karena apa? Karena melupakan aturan Islam. Nah sama dalam negara ini, jadi kalau di Azerbaijan dan Armenia itu adalah ternyata yang tadinya berdiri dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh aturan Allah yang Maha Rahmat, tetapi ternyata adalah menjadi tergeser, dikuasai oleh negara-negara komunis. Uni Soviet. Ya sudah nggak mau bertahan lagi karena sudah berlindung kepada negara komunis. Itu sebagai kenyataan untuk itu ceritanya. Selanjutnya ayat 99. Wa tarona ba'dhum yawma idin Ya'juj wa Ma'juj Yawma idin yamut fi ba'din wa nufikha fi syur wa jama'nahum jam'a. Seorang ada kekeliruan ya. Wa tarana ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'din wa nufikha fi syur wa jama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Ya. Jadi setelah tandanya kapan? Tandanya runtuhnya tembok Kaukasus, artinya tidak berfungsi lagi. Tandanya adalah di antara Ya'juj dan Ma'juj dan orang-orang umum, orang-orang beragama bercampur baur, wis enggak enak bedane. Nah, demen masih ada bedane. Oh, itu sukunya Ma'juj sana, pimpinannya Ya'juj di sana. Berbeda dengan saya. Lah, sekarang berbeda. Ya'juj Ma'juj tidak mengisolir diri, tidak menamakan diri, tetapi adalah membaur kepada semua umum. Saya ulang, begitu ya, membaur. Kalau dalam pelajaran pertama, dalam pembinaan iman, itu pernah saya sampaikan, yaitu diaspora. Nah, jadi bahkan tidak menampakkan diri. Kalau aku orang kuat, enggak. Menampakkan diri, aku Ya'juj, enggak. Tapi menyamakan diri, aku sama dengan kamu. Ya, aku sama dengan kamu. Nah, maka dididiklah untuk menjadi satu pandangan. Akhirnya menjadi pandangan diaspora. Maka sekarang Yahudi yaitu memiliki dua kemampuan dunia. Yang satu ada sistem humanisme, yang satu sistem diaspora.
Sistem humanisme ada dua kegiatan, yang satu berbentuk blok timur, sosialisme, yang satu berbentuk liberalisme. Sosialisme ini adalah intinya, sosialisme itu namanya bebas, ada komunis, ada marxis, ada maoisme, ada leninisme, banyak. Tapi intinya namanya paham sosialis itu adalah paham yang merampas hak asasi pribadi manusia untuk kepentingan kelompok. Jadi rakyat itu tidak punya hak milik, anggota tidak punya hak milik, jadi adalah milik kelompok. Nah inilah paham sosialis, perampasan hak asasi untuk kepentingan kelompok. Nih, nah kalau ada jamaah yang melaksanakan ini ya sama dengan sosialis, kan? Harta kamu untuk saya, kamu nanti saya pelihara, nah itu ya, itu sama tapi nggak ketara, ya, dengan iming-iming. Di Solo ada tak? Namanya Abu Bakar. Abu Bakar tadi punya kebun, punya sawah, punya kerbau, punya tanah, punya rumah. Rumahnya termasuk nomor 2 hebatnya di desa itu. Artinya orang kaya. Dengan omong-omongan yang pintar, akhirnya sawah, ladang, kebun, rumah, semua isinya itu milik jamaah. Tetapi yang namanya Abu Bakar itu enggak diperhatikan. Sampai anaknya itu ya terlantar, padahal dia termasuk orang kaya. Jadi ini ada, itu namanya paham sosialis. Yang kedua paham liberalis. Liberal itu artinya adalah bersaing, ya. Liberté yaitu persaingan bebas, ya. Jadi pokoknya bersaing untuk mencari kemenangan sendiri. Nah nanti akan melahirkan satu penjajahan. Jadi Yahudi mengeterapkan 2 paham di dunia ini. Maka nggak ada namanya Amerika perang karo Soviet, mana ceritanya. Sejak saya kecil Pak, masih kelas 4 aku ingat itu. Dulu masih kondang-kondangnya Yuri Gagarin, ya kan? Ada belum dengar ya? Orang yang di angkasa yang pertama dicobakan ke sana orang Soviet namanya Yuri Gagarin, ya kan? Baru munculnya ada suara kapal selam, gitu kan? Aku masih pelajar pada waktu itu. Itu ancaman terus di antara Amerika Soviet. Tapi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Itu sama-sama Yahudinya kok. Hanya yang satu Yahudi humanisme, yang satu sosialisme, yang satu yang satu liberal. Bodoh. Ya. Lem, itu musuh kamu itu apa itu? Musuh itu dekat jauh dekat apa ya? Ini ada ini. Lah saya yang nolong apa itu? Ini ada dana ini. Saya juga ngomong nih sama, jangan deket-deket dengan Mualim. Lah gimana Pak? Aku sering kerjasama dengan Mualim. Oh sekarang enggak, sekarang saya ada biaya sendiri ini, mandiri ya. Ya begitu. Jadi terus saya ngomong, setelah kamu setuju berpisah, aku ngomong. Sekarang permusuhan di antara Hafid dan Mualim. Tapi nggak pernah terjadi. Mulutnya ngomong, tangan kirinya, tangan kanannya, ya begitulah bekerja. Demikian, ini adalah permainan di antara humanisme. Jadi tidak ada Yahudi bermusuh dengan Yahudi, itu tidak ada. Berbeda-beda ada. Yang satu adalah berbentuk diaspora. Diaspora itu adalah biar dia tidak seagama dengan aku, tidak sebangsa dengan aku, tidak menjadi satu dengan aku, tidak masalah. Tapi yang penting melaksanakan program itu. Ya kan begitu. Wong Indonesia dunake bangsa Yahudi ora gelem ora masalah. Ya, sing penting kamu punya harta
untuk ada perputaran dengan aku. Ya kan? Anda punya rempah-rempah ya, yang beli aku. Nah, tapi kalau membeli kepada Bapak, saya nggak punya kapal, kapal aku beri, ya kredit. Nah, artinya berkisarnya ke situ lah. Meskipun bukan satu bangsa, satu bahasa, satu agama, yang penting adalah mendukung programnya. Nah, ini namanya diaspora. Spora itu jamur, ya. Maka diaspora adalah menjamur. Maka di sini diterangkan dalam Quran menyatu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bukan manusia menyatu, membaur, menyatu. Enggak ada permusuhan. Aku pocongmu, aku bolongmu, ya. Nah, itu demikian. Itu tadi 99. Sekarang ayat 100. Wa ngarabna jahannam yauma idzil lil kafirina rabbu. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Ya. Tapi ternyata setelah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah membaur bersama dengan manusia sedunia, yaitu ternyata tidak menenteramkan, tetapi adalah bahkan situasi berbeda. Situasinya wa'arabna jahannam, yaitu ada berbentuk neraka jahanam. Panas, bungsu panas-panasan, ya. Si Belanda pinter cari daerah rempah-rempah yang paling bagus mana? Paling bagus Malaka, Perca, ya, Perca, Sumatera, Celebes, ya, Sulawesi, Borneo, Kalimantan, Jawa, kuasai yang gitu kan. Inggris cari dapat di Malaysia, ya, di daerah Melayu, daerah sana, Inggris sana, dapat daerah Arab Saudi sampai daerah Inggris, gitu kan, Malaya, Muang Thai sampai Filipina. Wah, lah kok untung yang di Nusantara ya. Kalau itu perangnya Belanda diperangi sama Inggris, yes. Belanda kalah, wes nek ngono jajahmu milik saya. Akhirnya Indonesia dijajah Inggris. Nah, itu begitu terus. Jadi maka disinilah dikatakan perang dunia, saling menguasai, berebut daerah, berebut keuntungan, berebut daerah jajan. Siapa motornya? Ya'juj dan Ma'juj yang membaur. Caranya membaur yaitu adalah mencari rempah-rempah di daerah Katulistiwa, hasilnya dijual ke daerah Eropa. Bersama-sama kerjasama dengan raja-raja, gitu ya. Ini kerjanya membaur. Wah, raja di Indonesia sopan-sopan, bagus-bagus, taat-taat kan gitu kan. Raja-raja di Nusantara dikatakan taat-taat, bagus-bagus, sopan-sopan, wah seneng banget. Iya Tuhan. Wah. Ya, buat kamu orang bagus ya. Ya, nanti rakyatnya dididik untuk semua tanam karet, ya. Nanti yang beli saya, harganya mahal, kan? Ya, kamu disuntik ya. Gitu. Ya. Kerjasama. Inilah ya, artinya terjadilah penindasan dan penjajahan. Dan disinilah ini adalah artinya setelah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah menguasai, membaur ke seluruh bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa di dunia yaitu terbentuk, yaitu adanya keadaan jahanam. Ini mau perang terus. Raja Islam perang dengan Raja Islam, ya. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia itu adalah tertulis sejarah itu di Jambi tahun 717. Jadi di sana, ya kan? Yang mendirikan yaitu adalah pengaruh Islam
yaitu dari Cina pada waktu dinasti Tang. Masuk ke sana, ya. Nah, dalam perkembangan sejarah yaitu adalah ada Islam, pembinaan pendidikan dari Islam imperialis Arab, yaitu yang disponsori oleh Muawiyah. Ini membina daerah sana, menyerang, masuk ke Perca, masuk ke Sumatera, lewat Sabang, Aceh, masuk, akhirnya menyerang di Jambi. Nah, Jambi nanti Islam di Jambi kalah perang dengan Islam dari Muawiyah, nanti lari ke dalam yaitu ke Padang, ke Payakumbuh. Ini cerita. Memang Islam harus perang. Di Jawa negara Islam rukun, tentram, dibuat perang. Kerajaan Demak perang, ya, dengan Jipang Panolan perang lagi, ya. Maka adanya kerajaan Surakarta perang lagi dengan kerajaan Yogyakarta. Nah, itu memang dibuat perang. Siapa sponsornya? Sponsornya adalah Belanda. Islam boleh, tapi jangan rukun. Ini kan begitu ceritanya. Inilah menunjukkan bahwa ternyata kerajaan-kerajaan yang diunggulkan pada waktu itu dengan agama Islam, tapi ternyata belum ada penataan Islam. Buktinya negara Islam dengan negara Islam perang. Maka kalau sekarang rakyat Indonesia itu adalah masih seperti sekarang ini, masih berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, yaitu kita maklumi. Memang sejak dulu pun belum pernah dididik kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi belum ada sejarah karena saya itu orang Solo, jadi di sejarah itu di Solo belum ada penataan yaitu adanya Quran dan Sunnah. Gitu. Ya padahal yang saya itu termasuk cucu Pakubuwono ke-9, juga sebagai ulama kerajaan, tapi belum pernah menerapkan sunnah Rasul. Setelah hampir Indonesia merdeka, maka menuangkan dengan adanya sunnah Rasul, yaitu ternyata bahkan dipecat. ini salah satu kejadian, yaitu ayat ini Ya'juj dan Ma'juj, ya. Jadi dengan demikian di surat Kahfi, ya, di surat Kahfi di ayat 94 sampai ayat 99 ini adalah menunjukkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah memang bangsa yang biadab, yang ingin menguasai dari bangsa lain. Itu demikian. Nah, terus tapi ayat 99 sudah sistemnya berbeda, membaur. Nah, disinilah diterangkan di ayat 99 itu membentuk di ayat 100 membentuk apa itu masyarakat perang dunia sampai sekarang. Tapi sekarang ini perang dingin, tapi sampai sekarang nggak rampung-rampung. Pokoknya akan damai, akan tentram juga jadi, akan damai, akan tentram jadi karena masalahnya ada saja. Itulah cara diasporanya Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sama. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Nah, sudah keadaan seperti ini diterangkan di dalam Quran, dan seperti ini terjadi yang sekarang ini pun. Sekarang bangsa yang sekarang ini nggak bisa membaca. Situasi. Ini kok Ya'juj dan Ma'juj masih menunggu besok kalau sudah akan zaman akhir.
Besok kalau sudah akan zaman akhir Ya'juj dan Ma'juj turun, ya nanti perang dengan Imam Mahdi, gitu kan. Loh, sekarang ini sudah membaur, sudah menyatu, ya. Jangan menunggu kapan, kan gitu ya cerita. Ini kalau kita kok besok kalau sudah zaman akhir. Namanya zaman akhir itu ya sekarang ini. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi dengan adanya diwisudanya Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan Rasul di dunia, berarti sejak adanya Nabi Muhammad sampai habisnya dunia, ini namanya zaman akhir. Jadi bukan kok zaman akhir itu masih besok. Sekarang ini zaman akhir, gitu loh. Jadi zaman akhir itu ya berkentayangannya Ya'juj Ma'juj, ya itu bicara politik, juga bergentangannya dan Dajjal bicara kejahatan agama. Kan itu ceritanya. Nih, nah untuk kali ini coba kita caranya seperti apa membaur tadi. Jadi di surat Kahfi ayat 99 itu adalah diterangkan di dalam surat Al-Anbiya. Surat Kahfi ayat 99 diterangkan surat Al-Anbiya surat 21 ayat 96. Ya. Hatta idza butihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli khatab hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Caranya membaur bukan menjauh, membaur menyatu dengan Pak Petani. Tapi membaurnya itu yaitu daerah-daerah yang bisa mengendalikan daerah tadi ya. Istimewa, subur, menguntungkan, ya. Daerah-daerah yang tinggi. Artinya daerah tadi yang saling membawa keuntungan. Kalau memang negara Nusantara ini adalah menguntungkan, ya diparani, ya didatangi sama Ya'juj Ma'juj. Ya gitu. Terus nanti mengatur. Ya buktinya inilah. Jadi ternyata imperialisme Belanda itu adalah pelaksana dari sistem diaspora. Ini sejarah. Yaitu memang kalau sudah tembok raksasa Kaukasus itu sudah tidak berfungsi lagi karena sudah ada kapal terbang, kan? Kapal terbang dihalang-halangi nganggo tembok serang nggak mampu kan. Nah sekarang pakai sistem, pakai cara, yaitu caranya mereka adalah menguasai daerah-daerah tinggi. Raja-raja di dunia adalah dipegangnya untuk keuntungan mereka. Pada zaman Belanda pakai celana panjang. Oh, kalau nggak bisa bahasa Belanda pakai celana panjang itu dapat hukuman Ini kalau bisa bahasa Belanda tidak apa-apa, dihormati. Tapi kalau nggak bisa bahasa Belanda pakai celana panjang, dapat hukuman. Apa ya filosofinya kalau celana panjang? Ya memang menempatkan diri Belanda itu tertinggi, terhormat, gitu. Jadi kalau sudah orang itu bisa bersama dengan Belanda, semua rakyat dididik untuk kagum kepada mereka. Maka nanti ada terjadi pengkhianat. Ya pada waktu teman didatangi sama Suryati, nggak apa-apa tuh, biasa temannya. Tapi ada teman didatangi Belanda, sekarang pangkatnya apa toh? Sekarang jabatannya apa toh? Wah kedudukannya sekarang bersama dengan Belanda. Ya, bahkan dikasih gadis Belanda, wah hebat. Ya, itu. Ini saya cerita beneran. itu demikian, itu pada zaman Belanda. Jadi
penjajahannya itu sampai menginjak kepada budaya. Jadi orang-orang, kalau saya karena orang Solo ya, orang-orang Solo, orang Jawa itu senangannya kan satu musik-musik klasik ya, yang serba laras, serba mendatar, ya kan? Kalau itu dialunkan bisa tidur. Ya, tapi Belanda memberikan satu pandangan, yaitu artinya, wah kalau itu nggak maju dong, nggak modern, yang maju itu dansen. Maka Belanda mengadakan satu budaya sendiri, yaitu budaya dan dansa. Ya, maka kalau di Solo ada namanya Gedung Gandrung. Jadi di situ memang tempat gandrung, tempat cinta kasih pria wanita resmi. Pendidikan Belanda. Yang diundang siapa? Raja. Pasangannya siapa? Pasangannya Belanda. Karena orang Jawa sendiri, Raja Jawa sendiri kalau sudah dipasangkan dengan Belanda, hebat, kagum. Aku loh orang Jawa bisa bersama dengan Belanda. Oh, itulah. Bangga. Iya, bangga. Karena memang dididik dulu. Belanda paling hebat, paling maju, paling pinter. Gitu. Pada itu hanya omongnya aja. Nah sekarang sama saya kira-kira. Ini cara penindasan pada waktu itu sama membaur. Jadi yang dikatakan di ayat 96 surat Al-Anbiya ini adalah Ya'juj dan Ma'juj itu dengan cepatnya, yaitu adalah menguasai dari semua raja-raja negara-negara di dunia yang menguntungkan mereka. Jadi daerah-daerah yang tinggi itu bukan berarti tanahnya tinggi, tapi adalah pemerintahan tertinggi. Selanjutnya ayat 97-nya. Ya, terjemahnya aja. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza yasaqisa absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada falakuna dhalimin. Ya, ikut-ikut ah, pokoknya bersama Belanda seneng ya, bangga, ya, bisa bahasa Belanda, wah seneng banget, bisa bersama Belanda seneng banget, yang itu ceritanya. Nah, loh, kok jadinya seperti ini? Loh, kok aku ingin akan memakai aturanku, agamaku kok enggak boleh? Loh, nah terbelalak. Maka terjadilah satu pertempuran merata. Ada pergolakan. Maka di sini yaitu qad kunna fi ghaflatin min hadza balakunam dhalimin. Aduh, ternyata aku kerjasama, saya mau menjadi pelayannya, tapi ternyata bahkan aku dirugikan. Waduh, aku lengah ini berarti. Begitulah kira-kira. Sadar, aku lengah. Si Belanda ngomong, lah kamu sadar lengah nggak masalah. Wong kamu sudah memakai kurikulum saya, kamu sudah memakai budaya saya, kamu sudah mengakui keunggulan saya, ya tidak masalah lah. Ya paling hanya menggerutu aja. Lah inilah tampil satu pergolakan baru. Ini ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah pada waktu penanaman pertama dihormati, diakui
setelah menyatu menjadi daerah jajahannya, nanti daerah yang terjajah itu pun akan sadar diri, yaitu untuk tidak menyetujui kepada mereka. Terbelahlah, domblong, ya. Bisa melihat, nggak bisa berfungsi, ngerti. Aku punya uang 400 triliun, punya ae. Rakyate lho anggotane melarat ya ora dopeni. Terkaya tuh negara lo kalah, masih kaya aku punya 400 triliun kan. Di mana? Di utang. Ya, namanya terbelalak, guru ngerti tok, melihat tok, memiliki tidak. Sama dari hati juga. Ya, aku punya pasar, pelihara itu pasar saya. Aku punya itu kantor bupati, itu kantor saya, itu kan kantor rakyat itu. Tapi nggak pernah menduduki. Nah, inilah terbelalak. Jadi nama ini hanya diberikan sanjungan-sanjungan. Kamu orang baik, kamu orang terhormat, kamu pengertian dengan saya. Woi luluh baik. Hancur sudah, lemah hatinya. Ya. Jadi begini kan, ya. Aduh, udah. Guring yang ditimang-timang dulu. Tapi akhirnya terbelalak, sadar, tapi sudah nggak mampu. Silakan Anda sadar, nggak cocok dengan aku, berontak aku. Silakan Anda sudah nggak mampu. Teorinya pakai teoriku. Bayar seutang. Bayar seutangmu. Nah, ini satu sistem di ayat 97 tadi ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah kasabul jahannam antum la waritun. Ya, 98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ya. Umpan jahanam loh. Ya. Orang Jawa menjadi pegawai Belanda. Wah, bangga. Ya. Pada waktu itu bisa orang Jawa bisa menjadi pegawai Belanda. Oh, bangga. Nanti dia sudah umur tertentu nanti dipensiun. Jadi pensiun itu pada waktu zaman Belanda umur tertentu tidak dipekerjakan, tapi tetap digaji. Nggak bekerja tapi tetap digaji, itu pensiun. Tapi ada aturan, wajib periksa pertama, kedua, ketiga, akhirnya umurnya pendek. Ya, itu cerita orang-orang tua dulu begitu, Pak. Maka yang tahu nggak mau, sudah pensiun ya sudah, nggak mau untuk periksa ke rumah sakit Belanda. Karena kalau sering-sering ke situ menurut aturan dia, umurnya agak panjang. Nah, itu cerita dulu ya, zaman orang-orang tua dulu. Itu ini sama Pak sekarang ini. Oke, yang protes sesuk awak mati. Ya. Nah, itu 99 ya adanya cuma menjerit dan menjerit ya tadi ya. Ya itu. Selanjutnya 99 ya. Itu merintih di dalam neraka ya sudah seperti sekarang ini. Lau kana haula alihatan ma waratuha wa kullu biha khalidun. Ya sudah merintih, menderita, ngeri. Oh, begitu terus akan keluar kapan? Wong pakai sistem dia. Memakai sistem dia akan keluar gimana? Memakai sistemnya Ya'juj dan Ma'juj. Tadi kan sudah membaur, sudah direstui sama raja, sudah enak. Raja yang tidak setuju dengan program Belanda,
itu yang kakek saya itu Raja Pakubuwono ke-9, disekolahkan ke Belanda, dikabarkan sakit sampai wafat. Gitu ya. Terus mengangkat Pangeran Puger dari Semarang, orang pro Belanda diangkat, dijadikan Pakubuwono ke-10. Jadi Pakubuwono ke-10 itu bukan keluarga kita. Bukan. Silsilahnya udah lepas, Pak. Sudah lepas. Jadi cuma Pakubuwono 1 sampai 9. 9, 10, 10, 11 itu sudah Belanda ya. Itu begitu. Kalau mengikuti program Belanda, ya oke. Kalau nggak mengikuti ya itu. Jadi nama Hamengkubuwono itu bukan nama sebenarnya, Pak ya? Pakubuwono. Pakubuwono. Pakubuwono itu Surakarta. Kalau Hamengkubuwono itu Yogyakarta. Oh, Jogja, Hamengkubuwono. Lah, saya Pakubuwono. Pakubuwono itu Surakarta. Jadi cuma sampai 9 yang di Pakubuwono. Sampai 9. Kalau yang Hamengkubuwono udah 11 ya atau 10 sekarang? Ya, enggak tahu ya. Artinya Pakubuwono yang ke-10, Paku ya bukan Hamengku. Pakubuwono yang ke-10, 11 itu sudah Belanda. Itu begitu ceritanya. Titipan ya. Itu titipan. Nah, maka eyang saya itu punya istri itu jumlahnya ada 9, tapi 9 itu tidak bareng enggak. Nah, tapi ini nikah, dicerai, itu ada 9. Anaknya yang saya itu berapa? 27 ya? Waduh, subhanallah. Lah memang anak 27 itu tujuannya adalah dikasihkan 27 kadipaten, 27 provinsi, nanti akan mengusir Belanda. Jadi termasuk Diponegoro, Kiai Ngojo, Sentot Kalwil Dirjo, itu termasuk yang aku. Maka perang dengan Belanda. Maka Turi bapak saya juga perang dengan Belanda. Nah, sejarahnya jelas banget di Qurannya ini. Itu ya. Tapi ini pengkajian ilmu ya ini. Nah, jadi orang yang sudah merintih di dalam neraka jahanam seperti sekarang ini, artinya neraka jahanam itu penderitaan yang selalu membakar, mengerikan dan menghancurkan. Tapi cuma merintih enggak bisa keluar, mau suruh masuk sistem ke situ kok. Kamu ingin keluar dari neraka, jangan pakai sistem dia. Ya memang harus tahan banting. Tapi gini kok, kalau Allah memberikan penjelasannya. Kemarin kan di surat Al-Baqarah 155 ya. Jadi orang yang beriman itu kalau walanabluwanakum bisa minal khawfati wan nasim itu kan. Nah, diuji yang seperti itu tawakal, termasuk sakit, anfus, itu termasuk sakit, termasuk dihina, difitnah, itu termasuk sakit. Itu kan wabashiril mu'minin, ada kabar gembira, artinya itu ada ampunan. Jadi kalau orang beriman sakit tapi bersyukur, terima kasih, itu kasih sayangnya Allah, dosanya diampuni, doanya terkabul. Kan begitu intinya. Jangan menggerutu, memang dikasih seperti itu. Dikasih pengalaman untuk menderita, untuk sakit fisik, ya, untuk sakit hati, untuk itu memang dikasih. Tapi kalau kamu tetap bersyukur, tawakal pada Allah, menerima kenyataan itu dengan ikhlas, dosa kamu diampuni, doa kamu terkabul. Itu. Nah, kalau dipikir tahun 77 saya sudah tidak aktif di Departemen Agama, akan kerja apa? Ya akan kerja apa aku? Tapi ternyata ya bisa jadi petani, jadi buruh. Nah, ini salah satu contoh. Jadi jangan menggerutulah, memang ini keuntungan. Jadi kalau kita bicara ke sana, dengan penderitaan, kesulitan bagi orang yang beriman, ini sebenarnya kasih sayangnya Allah. Ini nanti akan ada ilmu dan kekuatan yang luar biasa di waktu yang lain. Nah, kalau saya tidak mengalami penderitaan yang seperti itu, saya nggak mampu untuk menulis dan menerangkan ini, Pak. Nggak mampu aku.
saya menulis seperti ini. Oh, nggak mampu. Karena tahun 2001 bulannya bulan Juli tanggal 14. Kepandaian kamu, kecerdasan kamu untuk negara. Ya kan? Kalau saya ngomong, wah Pak, maaf Pak, saya nggak mampu Pak. Kamu lari belum kalah kamu ya? Itu jawabannya. Dulu begitu. Ya karena apa? Karena Quran itu bukan untuk negara. Quran ini untuk umat manusia. Loh kalau untuk negara, nanti kalau negaranya berubah, Qurannya gimana? Ini untuk manusia. Nah, sehingga karena saya merdeka, tidak masuk kepada sistem beliau, ya saya bebas nulis, ya kan? Dia akan manggil aja itu, Pak, Sur, ada waktu enggak? Kalau ada 3 hari kan ke Jakarta. Karena sering alpa, sering nggak bisa, akhirnya kalau saya di Kalimantan dipanggil sekali. Lama-kelamaan nggak dipanggil. Oh, karena Pak, itu loh dari pedalaman untuk masuk ke Banjarmasin Pak. Itu sulit untuk aku itu pada tahun 2008. Itu cerita. Jadi sebenarnya penderitaan ngerinya karena kebersamaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, karena memakan sistem diaspora, itu adalah tidak akan bisa lepas penderitaannya kalau memang masih memakai sistem mereka. Nah itu ayat 99, coba yang 100. Nah, karena apa? Karena tidak mau memperhatikan, nggak mau mendengar. Ya, 101. Yeah. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Ya, cuma merintih toh. Dikandani loh ini Quran, ini loh Quran Sunnah Rasul. Jadi kan dia ngomong, dia tuh referensinya dari mana? Tanya dia. Referensinya dari mana? Referensinya. Nah, kalau referensinya cocok dengan dia, yo nggak apa-apa. Nah, padahal ini nggak ada referensi ini, yang sumbernya hanya Quran dan hadis, kan? Dia cukup merintih. Aku punya utang gak dibayar-bayar. Merintih dikasih tahu keluarlah dari sistem itu. Dia malah tanya referensinya siapa, dari mana. Kalau enggak ya meragukan itu, wah ya enggak mau. Ya ini ayat 99, ayat 100 ya, ayat 100. Jadi kita itu sudah dalam genggaman Ya'juj Ma'juj kan. Tapi kita sadar, nah, tapi Allah memberikan jalan kok, iya kan? Wasbir ala ma yaquluna wajrum ajram jamila. Biarlah mereka, kan? Tapi yang penting kita tidak memusuhi mereka, tidak mengganggu mereka, tapi tidak mengikuti mereka. Nah, itu demikian. Masih satu ayat 101-nya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha muqnatun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Nah, jadi kalau nggak pakai sistem dia, kita tetap pakai sistemnya Allah dan Rasulullah, ya aman. Nanti akan dituntun kepada keamanan, gitu. Menurut kemampuan hambanya masing-masing itu. Tadi kan tinggal hambanya, kemampuannya sampai di mana. Surat Ra'd ayat 31. Ya, kalau nggak mau berpikir ke sana, yo enggak. Tapi harus punya ilmu dulu, ya. Pada zaman Orde Baru dikatakan itu jelek. Terus presidennya disuruh turun. Ada zaman namanya reformasi. Karena yang mengganti tidak paham Quran dan Sunnah, ya kembali ya, potong. Ya, yang tadi lepas dari mulut harimau ternyata masuk ke mulut buaya, kan begitu. Maka kita punya ilmu dulu. Nah, zaman Rasulullah ilmu dulu dong.
Maka sampai rakyat dikasih tahu caranya seperti ini, kan begitu ceritanya. Nah, kesimpulannya Rasulullah SAW bersabda, jadi itu tadi hanya garis-garis besar tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan saya memenuhi dari permintaan Ustaz Inayat ya. Secara garis besarnya seperti ini. Dan sebenarnya kalau ini dikaji, panjang banget ini, pengetahuannya, kupasannya luas sekali, sejarahnya rinci sekali, tapi saya nggak mungkin untuk mampu menyampaikan di sini, menghabiskan waktu. Tapi intinya tentang Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Sehingga intinya adalah kita sebenarnya ini harus sadar bahwa kita ini sebenarnya setelah di zaman akhir, sunnah Rasulullah itu sudah tidak diabadikan. Jadi siapa yang tidak mengabadikan sunnah Rasulullah SAW, mereka ini adalah tergolong orang yang membantah Allah. Orang yang membantah Allah ini adalah mereka ini adalah tergolong orang yang di dalam genggaman Ya'juj. Itu begitu. Hanya tidak sadar karena nggak tahu sejarahnya. Maka sekarang coba hadis. Jadi bangsa Skythia itu adalah memerintah Media 28 tahun, Raja Darius juga seperti itu. Coba Rasulullah SAW yaitu adalah pernah pesan. Jadi sabda Rasulullah, tidak mungkin seorang pun kuasa bertempur melawan mereka. Ya, ini Al-Hadis, yaitu adalah di Kitab 52 pasal 20. Mereka adalah akan minum seluruh air dunia. Jadi yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang yang minum dari seluruh air dunia. Artinya di dunia dikuasai dengan penguasaan laut. Allah berfirman menurut penjelasan dari Rasulullah, aku akan menciptakan sebagian makhlukku yang tidak seorang pun dapat membinasakan selain aku sendiri, jadi selain Allah sendiri. Itu maka merajalailah Ya'juj dan Ma'juj, yaitu adalah merajalainya penjajah di dunia ini. Kalau dulu penjajah yaitu dengan paksa, kalau sekarang penjajah dengan sistem. Yang penting keuntungan diberikan aku. Yang penting dagang yang mengendalikan aku. Ya, orang Indonesia menanam karet, iya, tapi yang penting dijual kepada aku, harganya yang menentukan aku. Ini di antaranya demikian. Cukup kita tahu, kita tidak boleh untuk memusuhi mereka, tetapi kita tidak mengikuti mereka. Sedangkan ini akan diselesaikan dengan penyelesaian perjanjian. Ya, kalau kita bisa nagih janji dan berhasil, itu nanti terjawab semua itu. Perjanjiannya, mari kita kembali. Nah, kita kembalikan perjanjian pada tahun 1928. Ya, 28 Oktober 1928. Mari kita kembalikan. Kita minta janjinya dilaksanakan. Nah, kalau itu bisa melaksanakan Sumpah Pemuda, insya Allah semua terjawab dan selesai. Ya. Demikian, mudah-mudahan dari majelis ilmu, dari edisi tafsir terjemah Al-Quran ini, mudah-mudahan adalah bisa menggugah kita, menyegarkan kita. Ini adalah termasuk komplemen, yaitu tambahan-tambahan ilmu, pengetahuan yang bisa mendewasakan kita. Jadi ternyata politik yang begitu mendunia ini ternyata bisa diselesaikan dengan Al-Quran kalau orangnya taat dengan Al-Quran. Taatnya seperti apa? Jangan mengikuti genggaman mereka. Jangan mau digenggam oleh mereka. Tapi kita minta digenggam oleh Allah dan Rasulnya. Demikian intinya. Demikian, dan mudah-mudahan kita tergolong yang bahwa keluar dari di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.